Robbani, merajut ilmu dan peradaban. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنجينا من عذاب يوم القيامة وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم. أما بعد معاشر الحاضرين والحاضرات من المسلمين والمسلمات rahimakumullah. Alhamdulillah, puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala, kembali pagi yang penuh berkah ini kita dipertemukan di rumah Allah yang mulia ini dalam rangka menegakkan tiang agama, itu merupakan salat yang memiliki keutamaan yang sangat mulia di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bahkan salat sebagaimana yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah imanuddin, tiangnya agama. Artinya tanpa salat maka tidak akan tegak agama ini. Tanpa salat tidak akan berdiri lurus agama yang mulia ini. Bahkan ia akan menjadi pembeda antara orang-orang mukminin dengan kafirin. Sebagaimana Nabi katakan, adalah al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-salah. Yang menegakkan salat dan yang mendirikan salat artinya dia menggolongkan dirinya kepada mukminin. Adapun orang-orang yang tidak melaksanakan salat maka dia menggolongkan dirinya kepada al-kafirin. Tidak hanya itu, tapi salat akan menjadi amal unggulan yang akan pertama kali dihisab Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sebagaimana Nabi kita alaihi salatu wassalam katakan, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yawmal qiyamati as-salah. Awal yang pertama yang akan dihisab Allah di hari kiamat adalah ibadah salat kita. Bahkan inilah yang harus senantiasa kita minta kepada Allah untuk diri kita dan untuk anak dan keturunan kita. Sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam dalam doanya dia mengatakan, ya Rabbi ij'alni muqimas salati wa min dzurriyyati. Ya Allah, jadikanlah aku dan anak keturunanku orang-orang yang mendirikan salat. Dan mudah-mudahan ibadah salat menjadi ibadah yang paling kita cintai dalam kehidupan kita, ibadah yang sangat kita senangi di dalam keseharian kita. Dan mudah-mudahan Allah Tabaraka wa Ta'ala menerima ibadah kita dan menjadikan jalan kebahagiaan dalam diri kita, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika dia mengatakan kepada Bilal di saat membutuhkan ketenangan jiwa, di saat membutuhkan penguatan diri,
dia mengatakan kepada Bilal, arihna bis salati ya Bilal, sungguh salat itu adalah mengundang ketenangan, mengundang banyak kebaikan, ketentraman dalam hati kita. Kemudian kita bersalawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Mudah-mudahan salawat yang kita ucapkan menjadi bukti dan tanda cinta kita kepadanya, dan menjadi bukti kerinduan kita untuk bisa mendapatkan syafaat dan bertemu dengannya di hari kiamat kelak. Dan mudah-mudahan Allah kumpulkan kita bersama para nabi dan as-siddiqin, para syuhada dan salihin. Dan mudah-mudahan Allah mudahkan jalan kita untuk meniti jalan seperti yang mereka tempuh selama mereka Allah berikan kehidupan. Kemudian kita berdoa kepada Allah tabaraka wa taala untuk kedua orang tua kita yang telah banyak berjasa dalam kebaikan dalam kehidupan kita, yang telah banyak berkorban demi kebaikan kita. Mudah-mudahan ya, keringat yang mereka keluarkan dalam mencari nafkah dan usaha yang mereka kerjakan untuk mendidik kita menjadi amal mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita melanjutkan pembahasan tentang 200 tanya jawab tentang keyakinan dan keimanan sampai pada pertanyaan yang ke-167, yaitu ma huwal kufrul amali alladhi la yukhriju minal millah. Apa yang disebut dengan ya kufur amal yang itu tidak mengeluarkan seseorang dari agama ini. Pada pembahasan sebelumnya kita sudah bahas kufur i'tiqad. Kufur i'tiqad ya, yang akan mengeluarkan seseorang dari Islam. Dan kufur dibagi kepada 4 ya, sebagaimana yang sudah kita bahas: kufur at-takdzib, kufur al-juhud, dan kufur al-inad wal istikbar, serta kufur an-nifaq. Pagi ini kita akan menjelaskan apa saja ya dosa yang berupa sesuatu yang dibenci Allah, namun perbuatan itu tidak mengeluarkan kita dari agama yang mulia ini. Maka muallif kitab mengatakan huwa kullu ma'siyatin. Sesungguhnya yang dimaksud dengan al-kufur amali yang tidak mengeluarkan dari agama ini adalah setiap maksiat ya atlaqa 'alaiha syari', yang diucapkan, yang disampaikan, yang disebut oleh syariat. Ya, ismul kufur ma'a baqa'i ismil iman ala amilih. Di saat dia melakukan dosa tersebut, maka tidak hilang darinya nama keimanan bagi pelakunya. Ya, sebagaimana Nabi katakan, la tarji'u ba'di kuffaran yadribu ba'dukum riqaba ba'din. Ini menunjukkan bahwa Nabi kita SAW mengatakan, ya, menyebutkan kata kufar yang mana yadribu ba'dukum ba'da, ya, saling membunuh, ya, saling menjatuhkan. Sebagaimana Nabi juga katakan, sibabul muslim fusukun wa qitaluhu kufrun. Mencaci maki saudara sesama muslim, menghina, merendahkan, itu adalah kefasikan, dan membunuhnya adalah kekufuran. Bahkan Nabi kita alaihi salatu wassalam ya mengatakan dalam hadis yang lain, ini hadisnya Imam Bukhari dan Muslim dalam kitab sahih mereka, bahkan Nabi SAW dengan rinci menjelaskan perbuatan dosa itu, namun dosa tersebut tidak mengeluarkan seseorang dari keimanan, walaupun perbuatannya itu adalah tanda imannya tidak sempurna. Seperti Nabi katakan, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Tidaklah berzina seorang penzina di saat dia melakukan zina itu mukmin. Di sini maksudnya apa? Apakah dia keluar dari nama mukmin itu secara keseluruhan, atau
dia tetap mukmin namun kurang sempurna imannya. Ini yang dimaksud oleh para ulama. La yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Tidaklah berzina ya, orang yang berzina di saat dia berzina itu disebut dengan imannya yang sempurna atau mukmin yang sempurna imannya. Ya. Wala yasriqu hina yasriq wa huwa mu'min. Tidaklah mencuri orang yang sedang mencuri, orang pencuri di saat dia mencuri dia mukmin. Artinya di saat orang melakukan zina atau di saat orang mencuri barang orang lain, tidaklah dilakukan oleh seorang yang sempurna imannya. Ini bukan menafikan iman, tapi mengurangi keimanan. Dosa secara keseluruhan itu mengurangi keimanan. Tapi dosa-dosa yang disebutkan Nabi ini tidak mengeluarkan seseorang dari nama mukmin itu sendiri. Wala yashrabul khamr hina yashrabha wa huwa mu'min. Tidaklah seseorang di saat dia minum khamar, ya, tidaklah peminum khamar itu minum khamar di saat dia minum disebut mukmin. Ada 3 dosa disebutkan Nabi, ya. Ada zina, ada pencuri, ada minum khamar. Nah, di saat orang melakukan 3 dosa ini tidak disebut dengan mukmin yang sempurna iman. Karena kalau mukmin yang sempurna iman tidak akan melakukan itu. Wat taubatu ma'rudatun ba'd, dan taubat masih terbuka dihadirkan untuknya. Artinya bahwa taubat berlaku bagi siapapun yang telah melakukan kemaksiatan. Bahkan dalam riwayat yang lain, ya, wala yaqtulu wa huwa mu'min, dan tidaklah seseorang di saat dia membunuh itu disebut dengan mukmin. Karena mukmin yang sesungguhnya yang sempurna iman tak akan melakukan hal yang demikian. Wala yantahibu nuhbatan dzata syarafin yarfa'u an-nas ilai fiha absaruhum. Dan hadis di dalam as-sahihaini bersama hadis Abi Dzar, ya, dalam bab ini. Bahkan Nabi SAW katakan, ma min abdin qala la ilaha illallah thumma mata ala dhalik illa dakhala al-jannah. Tidak seorang hamba yang mengucapkan la ilaha illallah kemudian dia meninggal dunia, insyaallah dia akan masuk ke dalam surga. Qultu, ini bertanya di sini Abu Dzar, ya, qultu wa in zana wa in saraq, walaupun laki-laki itu berzina, walaupun laki-laki itu mencuri, qala wa in zana wa in saraq. Meskipun dia berzina, meskipun dia mencuri, salatan, dia berkata 3 kali. Nabi ulang-ulang, ya. Wa in zana wa in saraq, walaupun dia berzina maupun dia mencuri. Qala fir rabi'ah, dia berkata pada 4-nya, ala raghmi anfi Abi Dzar. Ini menunjukkan bahwa kemaksiatan dosa tadi tidak mengeluarkan mukmin dari keimanan yang sempurna, tidak mengeluarkan seseorang dari keimanan secara keseluruhan. Tapi kemudian tentu tidaklah kita fahami bahwa bermudah-mudah di dalam bermaksiat kepada Allah, tidak. Karena maksiat itu, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, setiap kali seorang melakukan dosa, nuqitat fi qalbihi nuqtatan sauda, akan diberi bintik hitam. Dia berakibat. Bahkan Syekh Shalih Al-Utsaimin mengatakan akibat maksiat itu tidak hanya pada diri, tidak hanya pada keluarga, tapi bahkan pada negara dan keseluruhan negeri ini. Jadi maksiat yang dilakukan oleh seseorang itu jangan dikira maksiat itu hanya berdampak pada dirinya, pada anak dan keluarganya, tapi akan berdampak secara keseluruhan. Negeri itu akan merasakan akibat dari dosa yang dia lakukan. Walaupun Nabi mengatakan tidaklah sempurna iman seseorang ketika dia berzina, tidaklah sempurna iman seseorang ketika dia minum khamar, tidaklah sempurna iman seseorang ketika dia mencuri. Ini bukan berarti dibuka pintu maksiat itu dengan mudah. Jangan mengatakan nanti saya bertaubat setelah ini. Jangan. Karena siapa yang menjamin nyawa kita? Siapa yang menjamin kita akan hidup setelah sekian menit dari perbuatan dosa itu?
Makanya mukmin itu senantiasa ada menjaga waktu dalam ketaatan, tidak bermudah-mudah di dalam maksiat. Bahkan dosa-dosa besar itu bermula dari dosa-dosa kecil. Yang berani untuk memulai dosa kecil, dia akan terbiasa, kemudian pada akhirnya berani melakukan dosa besar. Jika diboleh untuk diibaratkan sebuah gunung besar yang kokoh, tegak berdiri, kuat, bukanlah karena dia batu-batu besar, melainkan kumpulan-kumpulan batu-batu kecil sehingga dia menjadi satu, sehingga memiliki kekuatan yang luar biasa. Begitulah dosa. Ketika pintu-pintu dosa itu dilakukan satu persatu, maksiat mudah untuk dilakukan, maka kemudian pada akhirnya dosa-dosa besar pun tidak akan menjadikan sesuatu yang ditakuti dalam kehidupan. Kaum muslimin rahimakumullah. Maka dalam hadis ini dijelaskan, fahadha yadullu ala annahu lam yanfiz aniz zani was-sariki was-syaribi wal-qatili mutlaqul iman atau mutlaqal iman. Dalam hadis yang mulia yang kita bacakan tadi, bahwa Nabi SAW tidak menafikan dari orang yang pelaku zina, pencuri, minum khamar dan membunuh, ya, iman secara mutlak bil kulliyah ma'at tauhid. Fa innahu law arada dhalika lam yukhbir bi anna man mata ala la ilaha illallah dakhala al-jannah wa in fa'ala dhalika wa in fa'ala tilka al-ma'asi. Artinya Nabi mengatakan bahwa dia tetap beriman. Dia tetap beriman, tidak keluar dari keimanan itu sendiri. Sehingga kalaulah seandainya keluar dari iman, maka Nabi tidak mengatakan yang mengucapkan la ilaha illallah thumma mata alaihi dakhal jannah. Artinya maksiat-maksiat tadi adalah maksiat-maksiat yang tidak mengeluarkan seseorang dari agama yang mulia ini. Maka setiap maksiat yang dilakukan, maka diakhiri dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sekian kali pun maksiat yang dilakukan dalam satu hari, tetap kita bertaubat kepada Allah. Kemudian salah lagi, tetap kita bertaubat kepada Allah. Salah lagi, tetap kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada di dunia ini orang yang tidak bersalah. Tidak ada orang yang tidak melakukan dosa. Yang maksum tidak ada kecuali Rasulullah SAW. Namun maksiat-maksiat tadi jangan menjadi mudah dan ringan untuk dilakukan. Tapi kalau kita bertanya apakah maksiat itu mengeluarkan dari dosa, seperti dosa yang disebutkan Nabi tidak. Namun dia tentu akan mengurangi kesempurnaan iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa inna ma arada dzalika naqsul iman wa nafa kamalahu. Yang dimasukkan oleh Rasulullah di sini adalah bahwa kurangnya iman seseorang, kurangnya kesempurnaan iman seseorang. Wa inna ma yakfurul 'abdu bitilkal ma'asi ma istihlalihi iyyaha al-mustalzim li takdzibil kitabi war rasul fi tahrimiha bal yakfur bi'tiqadi halliha wa illam yaf'alha wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Kata mu'allif kitab, yang dilakukan, dosa yang dikerjakan dengan meyakini itu haram, maka ini tidak akan mengeluarkan dia dari agama. Namun kata mu'allif kitab, seseorang ini menjadi kafir apabila dia menghalalkan maksiat itu. Menghalalkan maksiat itu. Karena ketika dia menghalalkan maksiat, berarti dia mendustai firman Allah, mendustai hadis Rasulullah. Karena jelas Al-Quran mengharamkan, jelas-jelas hadis mengharamkan, namun kemudian dia mengatakan halal, maka disinilah seseorang akan keluar dari agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun dia meyakini, ketika meyakini kehalalan itu, walaupun dia tidak melakukan, dia mengatakan misalnya ada seseorang, apa minum khamar, apa hukum berzina, halal. Dia meyakini halal dengan penuh kesadaran, walaupun dia tidak melakukan.
maka ini juga kata beliau termasuk keluar dari agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika seseorang melakukan jatuh kepada kubang maksiat tadi dengan keyakinan itu diharamkan Allah, maka pintu untuk membersihkannya adalah taubat dan dia tidak keluar dari agama ini. Namun di saat dia melakukan maksiat meyakini itu halal, itu satu akan mengeluarkan dia dari agama ini karena dia telah mendustai Al-Quran dan hadis Nabi. Yang kedua, di saat dia meyakini itu halal walaupun dia belum melakukannya, maka ini juga yang kedua akan mengeluarkan seseorang dari agama yang mulia ini. Oleh itu kaum muslimin rahimakumullah, mari kita senantiasa belajar dalam kehidupan kita syariat Allah tabaraka wa taala yang dari Al-Quran Al-Karim dan hadis-hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan dengan ilmu yang kita pelajari terang jalan kita, jelas panduan kita, jelas tujuan kita, maka kemudian kita akan bisa menjaga diri kita dan bisa menjaga keluarga kita dari sesuatu yang Allah haramkan dan dari sesuatu yang telah dicegah oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Pada umumnya maksiat itu akan mengurangi kesempurnaan iman kita dengan meyakini maksiat itu adalah sesuatu yang diharamkan Allah, dibenci oleh Allah. Namun terkadang manusia terjatuh pada kubang kemaksiatan tersebut dengan meyakini itu tetap diharamkan Allah. Dengan penuh kesadaran kita kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini lebih disukai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada orang yang kemudian merasa dirinya tidak bersalah kemudian dia tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, daripada orang yang dengan penuh kesadaran dia salah kemudian dia kembali bertobat kepada Allah, jatuh kemudian dia bangkit kembali bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh hamba yang seperti ini ia disukai dan disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan pada bab dia melakukan dosa, tapi pada bab seseorang ketika khilaf dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah mudahkan diri kita untuk melakukan kebaikan dan menjaga dari seluruh kemaksiatan dan terjauh kita dari segala bentuk keburukan dari diri kita, keluarga kita dan orang-orang terdekat dengan kita. Wallahu taala alam. Semoga Allah berikan kepada kita pemahaman dan amal yang nyata dalam kehidupan kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffat bihimul malaikah wa dzakarahumullahu fiman indah. Tidaklah suatu kaum duduk di salah satu rumah Allah membaca ayat-ayat Allah dan sama-sama mempelajarinya kecuali turun kepada mereka as-sakinah, ketentraman dan kenyamanan. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan mereka diliputi pula oleh rahmat, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Wa haffat bihimul malaikah, dan mereka pun dikelilingi oleh para malaikat, karena malaikat suka majlis-majlis zikir dan ilmu. Wa dzakarahumullahu fiman indah, dan Allah akan banggakan sebut-sebut mereka di kalangan malaikat-malaikat yang ada di sisinya, di masyarakat atas. Mudah-mudahan kita termasuk yang sering disebut-sebut di sisi Allah di kalangan para malaikat, dan di akhir majlis ini mudah-mudahan kita pula mendapatkan seperti yang tersebut dalam hadis qudsi, qumu maghfuran lakum, silahkan berangkat meninggalkan majlis ini dalam keadaan diampuni dosa-dosa kalian.